Haleluya, shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersukacita di dalam tuntunan sepekan. Pagi ini, puji Tuhan, kembali saya juga mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan pagi ini untuk berbagi di dalam tuntunan sepekan, terlebih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mensupport untuk tuntunan sepekan, untuk saya juga boleh ambil bagian dalam tuntunan sepekan. Terima kasih. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan. Kita persiapkan akan minyak-minyak kita yang terbaik kepada Tuhan pagi ini lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Engkau telah buktikan kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih lagi katakan, menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat tangan katakan, yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami cinta. Selamanya kami sembah Yesus. Haleluya. Bara 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 bara. Selamanya kami cinta Kau Tuhan. Selamanya kami sembah Yesus Tuhan. Bara 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 bara. Mari naikkan sembah bagi Tuhan. Mari puji Dia. Katakan Yesus baik. Hari ini Kau baik Tuhan. Selamanya Kau baik. Bara 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 bara. Bara 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 bara. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menaungi kami. Dengan sayap-Mu Tuhan kami kuat. Bahkan dengan setiap Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memimpin kami Tuhan, untuk kami jadi pemenang pagi hari ini.
Bahkan segala suatu situasi apapun kami tahu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Terlebih dalam tuntunan sepekan Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biar Engkau urapi dengan urapan yang baru, sehingga apa yang boleh Tuhan hamba-Mu katakan itu semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mulai dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, pagi ini boleh diberikan kesempatan untuk berbagi sharing. Dengan sukacita pagi ini ada beberapa hal mungkin saya ingin bagikan buat kita semua. Dan beberapa hari yang lalu-lalu saya teringat akan bagaimana Tuhan pimpin untuk kehidupan saya ini. Hari lepas hari ternyata kita perlu untuk mendengar suara Tuhan gitu. Saya beberapa hari ini Tuhan kira-kira apa yang bisa saya bagikan dalam tuntunan sepekan ini, tapi dari kemarin lebih ternyata yang diarahkan lagi dan lagi gitu tentang mendengar suara Tuhan dengan baik. Karena kita perlu hari-hari ini, entah kita sebagai jemaat, sebagai aktivis, pengerja, ternyata dalam segala kehidupan, bahkan sebagai kita pekerja, di mana kita berada, kita perlu namanya mendengar suara Tuhan. Karena hari lepas hari, kita disibukkan dengan hal-hal yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini biji matanya Tuhan gitu. Kadang-kadang kita lupa, saking sibuknya kita lupa untuk mendengar suara Tuhan. Yang kita dengarkan lebih banyak suara-suara yang terutama kalau kita kerja mungkin bos kita gitu. Sampai kita mau tidur pun kita terngiang-ngiang perkataan bos kita gitu ya. Tapi hari-hari ini baiklah kita juga boleh mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan hari ini saya mau bagikan juga dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, saya bantu bacakan. Demikian firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 dengan gembala yang baik. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan hari ini adalah bagaimana mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan perikop ayat yang kita baca ini berbicara tentang gembala yang baik. Dan tentu berbicara gembala yang baik itu, yang terutama adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia menjadi seorang contoh pribadi gembala yang baik. Gitu. Ya. Dan kita ini adalah domba-dombanya. Gitu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Dan domba-dombanya pasti mengenal suara gembalanya. Gitu. Dan hari ini bagaimana kita pelajari bahwa domba-domba itu mendengar suara gembalanya dengan baik. Dari jarak jauh, dia sudah dengar suara akan daripada gembalanya gitu. Ketika gembalanya memanggil, domba-domba sudah dengar suara gembalanya. Nah, sebenarnya kita mendengarkan suara gembala kita, bahkan bukan hanya mendengarkan suara gembala, tapi juga harus mengenal suara gembala kita itu seperti apa yang gembala kita itu mau gitu, seperti itu baik. Dan hari ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu, bahwa mungkin dari sebagian kita berkata gitu, saya hanya seorang pekerja
dan saya seorang ibu rumah tangga, apakah saya juga bukan seorang pendeta, apakah saya juga perlu untuk mendengar suara Tuhan dengan baik gitu. Nah, di dalam dikatakan bahwa di dalam Yesaya 55 ayat 3a bahwa malah kita semuanya perlu untuk mendengarkan gembala kita yang baik itu atau mendengarkan suara Tuhan itu gitu. Kita perlu gitu. Di dalam Yesaya 55 ayat 3a saya bantu bacakan buat kita semua. Yesaya 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Yes. Nah, hari ini yang saya mau bagikan bagaimana mendengarkan suara Tuhan dengan baik gitu. Sebabnya kita mendengar suara Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 3a dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, dikatakan sendengkanlah telingamu maka kamu akan hidup. Nah, yang pertama poin yang saya mau bagikan adalah bahwa mendengar suara Tuhan itu mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan itu, yang pertama adalah sebabnya berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Wow, luar biasa sekali bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu berbicara tentang hidup dan mati seseorang. Dikatakan tadi ya di Yesaya 55 ayat 3a itu dikatakan seperti itu, hidup. Dan seperti apa mendengar suara itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau mati kita. Wah, ini luar biasa. Ayat ini bilang kalau ingin hidup maka tidak bisa tidak kita harus arahkan pendengaran kita, kehidupan kita kepada Tuhan, gitu. Lewat apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, komunitas kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan itu yang akan membuat kita peka akan Tuhan. Nah, bagaimana bisa berkaitan dengan hidup dan mati seseorang? Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 37 itu ada peristiwa yang luar biasa bagaimana seorang raja Israel dan seorang raja Yehuda mereka dikisahkan di dalam Alkitab bahwa mereka merencanakan untuk mengambil suatu wilayah karena itu memang bagian wilayah mereka. Jadi di dalam mungkin sekilas saja yang saya bisa bagikan buat kita semua di dalam satu Raja-Raja 22 itu ayat 1 sampai 340 itu mungkin bisa nanti di rumah di sekilas mungkin Bapak Ibu terkasih mungkin bisa dilihat dan dibaca gitu ya. Dan ini pentingnya buat kita bahwa mengerti hal ini bahwa ketika seorang raja Israel dan seorang raja Yehuda Yosafat dan raja Israel Raja Ahab, bagaimana mereka akan mengambil suatu wilayah namanya dikatakan di situ Ramot Gilead. Bagaimana mereka merencanakan untuk mengambil wilayah itu, gitu. Namanya Ramot Gilead, dan mereka meminta petunjuk. Mereka meminta petunjuk kepada nabi-nabi. Dan dikatakan Yosafat bilang ke Raja Ahab bahwa mereka akan menyerang Ramot Gilead ini gitu. Tetapi mereka minta petunjuk Tuhan dari 400 nabi-nabi dari Raja Ahab. Tetapi Raja Yosafat bilang bahwa dia bilang bahwa dia perlu, adakah satu orang lagi perantara yang menjadi petunjuk kalau saya perlu untuk menyerang wilayah Ramot Gilead ini?
Tetapi si Raja Ahab bilang, satu nabi ini yang namanya Mika ini, dia selalu berbicara berbicara hal yang tidak baik gitu, tentang tuntunannya gitu. Arahannya seperti apa, dia selalu berbicara tidak baik gitu. Tapi dipanggillah si Nabi Mika ini. Dan benar apa yang dikatakan Nabi Mika ini, bahwa kalau kamu mau berperang mengambil wilayah Ramoth Gilead ini, kamu akan mati gitu ya, seperti itu. Dan ini singkat cerita aja, dikisahkan bahwa ketika mereka melakukan perang gitu ya, mereka menyerbu Ramoth Gilead, si Raja Ahab ini padahal sudah menyamar seperti itu ya, sudah menyamar bahwa dia bukan sebagai seorang raja. Dipikirnya kan yang akan diininya Yosafat yang akan diininya kan, ternyata tetap yang terarah bukan Raja Yosafat, malah itu bukan Raja Israel, tapi yang tetap yang kena adalah si Ahab ini gitu. Dan bagaimana Ahab ini tidak mengikuti tuntunan akan daripada Nabi Mika gitu. Ternyata ketika kita tidak mendengar suara Tuhan dengan baik, ada sebab dan akibatnya gitu. Wow, ngeri sekali. Sebab dan akibatnya itu akan menentukan seorang raja, hidup dan matinya gitu. Terlebih juga kita gitu. Hari-hari ini yang kita, bila mana kita tidak mendengar suara Tuhan dengan baik, hati-hati gitu. Ya, selanjutnya ini poin yang pertama, bahwa mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena itu berkaitan dengan hidup dan matinya kita gitu ya, seperti yang dilakukan seorang Raja Ahab gitu. Ketika sudah Tuhan katakan dia tidak mendengarkan, akhirnya matilah seorang Raja Ahab. Nah, yang kedua, poin yang saya dapat bagikan adalah mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua adalah sebab mendengarkan suara Tuhan menentukan keberhasilan seseorang. Yes, betul. Kita sudah sekolah dengan baik, kita punya pengalaman yang baik, bahkan kerja di beberapa perusahaan-perusahaan yang terbaik gitu. Tetapi itu semua dikatakan bahwa itu semua tidak ditentukan dari faktor itu semua. Tapi ada satu hal yang jarang dipahami, bahwa keberhasilan kita sebagai anak Tuhan juga itu tergantung dari apakah kita mendengar suara Tuhan itu dengan baik gitu. Poin yang kedua ini adalah bahwa mendengarkan suara Tuhan itu perlu, karena itu yang akan membuat kita berhasil di dalam Tuhan. Nah, bagaimana seorang Daud dia berhasil di dalam Tuhan? Bagaimana seorang Daud berhasil di dalam Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Kita baca di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan yang intinya aja, bahwa lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Nah, ini yang keempat, yang penting adalah lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di ayat 5, puji Tuhan, dikatakan bahwa pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah, lalu ia berperang melawan orang Filistin, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Artinya apa? Di dalam keberhasilan seorang Daud itu ternyata perlu namanya mendengar suara Tuhan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari-hari ke depan adalah bahwa kita perlu untuk mendengar suara Tuhan dalam keberhasilan kita pun, baik kita
melakukan apapun, tetap kita perlu untuk mendengar suara Tuhan. Baik dalam keputusan untuk mengambil suatu bidang pekerjaan apapun yang perlu kita lakukan, tetap perlu mendengar suara Tuhan. Bahkan memiliki kepekaan yang lebih lagi akan Tuhan. Di dalam ketika Nabi Ahab dan juga seorang Daud yang tetap untuk mencari Tuhan dan peka kepada Tuhan. Dan bagaimana padanannya dengan kita sendiri, bahwa hari-hari ini kita jangan sibuk dengan segala hal yang ada yang membuat kita merasa kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, hobi kita sendiri, tapi kita lupa untuk mendengar suara Tuhan. Lewat mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Lewat ibadah-ibadah kita, lewat kul-kul kita. Dengan sukacita saya mengundang kita semua, jangan lewatkan hal-hal itu, karena latihan badani terbatas, tapi akan daripada ibadah itu yang akan menyenangkan kita semua, gitu, yang akan menyenangkan Tuhan, bahkan membangun iman kita sendiri, gitu. Dan saya mengajak kita semua, mari kita ikut dan gabung dalam setiap event kegiatan kita, baik ibadah tengah minggu, kul yang dilakukan di tiap-tiap wilayah, gitu ya. Bahkan mari ambil bagian dalam kegiatan khusus, secara khusus misalkan WBI atau pria. Yes, kita tetap perlu mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan saya percaya ketika kita peka akan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan baik, saya percaya tuntunannya itu yang akan membuat kita berhasil dalam segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua, menjadikan kita lebih peka lagi akan Tuhan. Dan saya percaya kekuatan yang baru Tuhan senantiasa sediakan buat kita semua. Mari saya undang kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami memulai dengan mendengar Tuhan akan suaramu dengan baik, sehingga kami tahu kami tidak seperti Nabi Ahab Tuhan yang mengabaikan akan perintahmu Tuhan, bahkan tidak mendengar dengan baik ya Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kami menjadi seperti seorang Daud yang Tuhan, yang tahu Tuhan untuk mengandalkan, bahkan mencari Tuhan, bahkan meminta petunjuk dan mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan biarlah itu semua menjadi kesukaan kami pagi hari ini untuk lebih lagi mengutamakan Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan dengan baik. Karena kami tahu setiap langkah kami Tuhan ada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Bahkan segala keberhasilan kami Tuhan, itu semua karena kami mendengar suara Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.